Oke, ini udah saya record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afdin di Wahid Dev Academy. Di live course kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai React Native Expo, ya. Get started React Native Expo. Jadi nanti dengan tema bangun aplikasi pertama teman-teman tanpa perlu device spek dewa. Nah, sebenarnya ini itu tanda tanya ya. Bisa nggak nih React Native Expo eh apa namanya bisa ke laptop atau PC yang mungkin speknya biasa-biasa aja. Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan buat saya karena saya secara riset sih insya Allah bisa ya, tapi kan saya belum nyoba langsung lah. Ini teman-teman siapa tahu ada yang mungkin PC-nya nggak, maksudnya eh, secara spek biasa dan lancar-lancar aja, berarti alhamdulillah bisa ya. Berarti ini eh, apa namanya tema ini berhasil. Oke. Jadi ini tanda tanya apakah bisa apa enggaknya. Karena saya belum nyoba. Saya kebetulan device-nya kan ini pakai MacBook ya, jadi aman-aman aja. Nah, bagi teman-teman yang mungkin device-nya biasa, ya ini coba kita praktekkan bareng-bareng semoga bisa atau enggaknya ya. Oke. Nah, sebelumnya tadi ya pertanyaan bagi teman-teman yang masih bingung ya. eh baru mau terjun di mobile apps sebagai developer. Nah, pilihannya ini banyak banget ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima yang paling populer. Nah, di sini ini kayaknya saya sudah pernah. Nah, di sini sudah saya buatin kayak gini ya. Nah, di sini oke, ada pilihannya kurang lebih satu. Oh, ini nggak bisa satu, dua, tiga, empat, lima, lima ya. Ada lima. Oke. Yang pertama Kotlin ya. Kotlin dan Java. Kotlin dan Java ini identik ya. Identik hampir sama. Tapi kebanyakan orang-orang ini sudah dari Java sudah banyak beralih di Kotlin. Nah, dua ini dia spesialisnya adalah Android. Ya, jadi dia nggak bisa ngedevelop mobile apps dari iOS. Hanya bisa Android. Nah, awal-awal itu adanya Java. Ya, saya pun pertama awal-awal belajarnya Java. Kemudian kan ada Kotlin. Nah, lebih berkembang lagi. Jadi codingannya mungkin kayaknya lebih praktis ya, atau lebih diperbarui lagi ke Kotlin atau enggak tahu kayak gimana ya. Akhirnya saya juga pernah belajar Kotlin sebentar lah ya. Nah, jadi ini identik. Kenapa saya bilang identik? Karena ya codingan Kotlin itu bisa Kotlin dan Java itu bisa jalan di Kotlin ya, begitu pula sebaliknya gitu ya. Nah, Kotlin ini ya, ini kalau teman-teman nggak tahu ya, teman-teman cek apakah ini udah bisa iOS atau enggak. Kayaknya belum ya. Teman-teman bisa yang tahu bisa jawab ya. Nah, Kotlin ini eh, dia kelemahnya ya yang pertama ya agak berat ya. Artinya teman-teman harus install yang namanya Android Studio ya. Jadi apa namanya? Ini juga dulu yang menjadi kendala saya untuk belajar mobile apps ya. Jadi dulu itu awal-awal kan saya belum mengenal React Native, ya merasa kayaknya nggak adil ya. Nggak adil, kita mau belajar bareng-bareng, mau belajar web juga, mau belajar eh,
mobile juga, tapi ternyata yang bisa belajar mobile itu hanya orang-orang yang dulu itu kan saya pertama belajar itu tahun 2000, pertama masuk, tahu ada mobile app itu pingin belajar tahun 2016. Nah, 2016 itu saya sempat ikut sertifikasi BNSP itu ya sebagai web developer. Nah, itu ada teman teman saya yang, waduh, ini ada tetangga mengganggu nggak nih, tadi ada jedak-jeduk. Semoga enggak ya. Nah, itu ada teman saya yang pakai yang ikut sertifikasi tapi dia mobile. Nah, dia menggunakan Kotlin. Sebenarnya saya juga pingin kayak gitu, tapi dulu laptop saya RAM-nya itu cuma 2 giga. Nah, sedangkan teman saya tanya-tanya dia RAM-nya 4 giga. 4 giga pun kalau jalanin Android Studio agak berat ya. Wah, apalagi saya nih yang 2 giga. Akhirnya saya mengurungkan niat untuk belajar mobile. Nah, ternyata di ujung kita kenal React Native. Nah, React Native ternyata bisa. Oke, ada juga selain Kotlin dan Java ada juga Swift. Ini untuk mengembangkan aplikasi mobile di iOS. Nah, alatnya biasanya teman-teman install em, hanya bisa di Mac ya, atau mungkin bisa di Linux, pakai apa itu ya, yang Linux yang kayak Mac gitu. Oh, bisa install Xcode. Nah, pakainya Xcode. Tapi ini hanya di iOS saja, nggak bisa development di Android. Gitu ya. Nah, kelemahan yang kedua pun, Xcode ini juga masalah bagi teman-teman yang mungkin punya MacBook ya, yang mungkin memorinya 256. Nah, termasuk saya sendiri di sini. Nah, karena di Xcode ini sangat-sangat makan memori yang gede ya. Jadi saya itu kendalanya ketika eh, develop React Native CLI harus pakai Xcode itu, kalau udah selesai satu bangun eh, development iOS selesai atau Android dan iOS ya gabung itu udah selesai, saya harus bersihkan cache-nya dulu yang aplikasi itu yang lama, baru nanti saya bikin baru lagi ya gitu ya. Nah, itu juga kelemahan juga bagi MacBook yang mungkin memorinya 256 ya. Oke. Setelah itu ada juga Flutter. Nah, Flutter sama React Native ini sama-sama dia nggak native ya, ibaratnya ya. Dia tapi bisa Android dan iOS. Nah, jadi ada Flutter, satunya ada Flutter sama ada React Native. Flutter ini buatan dari Google, kalau React Native buatan dari Facebook atau Meta ya. Nah, jadi kalau yang banding-bandingin kedua-duanya ya, ini kok kenapa ini Chrome saya kok nggak berat nih. Nah, yang banding-bandingin keduanya ya sebenarnya sama aja, hanya beda beda merek aja ya antara Flutter dan Kotlin ya. Ya, mungkin oke, sebentar saya ada kendala di oke, saya buka lagi. Nah, saya lanjutkan ya antara Flutter dan React Native. Nah, kalau Flutter ini setelah saya cek di dokumentasi, walaupun saya juga belum pernah nyoba ya, belum pernah nyoba, dia itu nggak bisa se-powerful React Native ya. Artinya dia harus install apa namanya SDK ya. Kalau mau kalau React Native Expo kan kita
nggak perlu Android Studio ya, ataupun nggak perlu pakai simulator di laptop teman-teman. Nah, hanya menjalankan dari HP masing-masing. Nah, Flutter itu sebenarnya bisa, tapi ya endingnya kayak React Native CLI yang harus pakai USB ya. Kemudian nanti harus di setting developer setting dan lain sebagainya ya, baru nanti bisa. Nah, itu jadi masih kelemahan menurut saya ya bagi teman-teman yang mungkin laptopnya biasa aja ya. Nah, itu jadi kayaknya harus install Android Studio juga ya di Flutter ini. Nggak tahu kalau teman-teman yang udah belajar Flutter apakah harus bisa nggak setahu saya sih nggak bisa kalau nggak install Android Studio ya gitu. Jadi itu masih kelemahan dari si Flutter. Nah, akhirnya saya menemukan yang oke yaitu React Native. Nah, React Native ini ya terbagi menjadi dua mazhab ya, yaitu yang pertama Expo ya. Jadi teman-teman silakan kunjungi linknya ya reactnative.desk atau websitenya. Waduh, ini gimana nih? Suaranya aman nggak nih? Ada jeduk-jeduk nih. Kalau silahkan komen ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Aman, aman, aman. Oke, mantap. Bersih, bersih. Nah, saya lanjutkan lagi ya. React Native ini ada dua mazhab ya. Mazhab pertama yaitu Expo. Mazhab yang kedua yaitu React Native CLI. Nah, awal-awal saya bikin kelas itu pakai React Native CLI. Kemudian bikin kelas berbayar juga masih pakai React Native CLI. Nah, lambat laun ternyata banyak kendala bagi teman-teman. Banyak yang chat ke saya masalah environment, ya. Android Studio-nya bermasalah, ininya bermasalah. Wah, ini dan menurut saya ini agak repot ya bagi saya karena masalah error environment ini ya kita nggak bisa nyelesain sendiri atau kita nggak pernah ngalamin error yang kayak gitu, terutama kan saya yang nggak ada masalah di environment. Kalau error di project ya, misal error di project ini nggak bisa apa, itu saya mau error apapun insya Allah saya bisa. Tapi kalau errornya di environment agak susah. Nah, maka dari itu nih saya mulai ya bulan inilah saya mulai beralih ke Expo. Ada mazhab yang kedua itu Expo. Nah, kalau lihat di instalasinya, teman-teman bisa lihat di sini kan, aduh ribet banget ya, ribet. Yang pertama harus installnya via Cocolate ini, ya kan, untuk install si OpenJDK dan lain sebagainya. Android Studio ini harus harus ngatur ini, aduh, ya sepertinya walaupun saya udah bikin tutorialnya, kayaknya agak ribet. Kemudian harus setting environment variable si ini ya, Android underscore home-nya. Wah, ini panjang banget sampai bisa jalan aplikasi kita. Nah, ternyata ada solusi dari masalah ini, yaitu si Expogo. Dia hanya cukup 3 baris doang, ya. Hanya cukup 3 baris doang. Dengan teman-teman kalau belajar Flutter nih juga instalasinya, waduh, kalau saya pun yang udah agak pengalaman di develop di dunia programming lah. Kalau instalasi kayak gini, aduh kalau saya lihat doang, aduh, aduh, udah males lah. Ah, nggak jadi belajar deh, kayak gitu kan. Instalasi kok panjang banget sih sampai segini ya. Nah, kalau di Expo atau Expo ya, Expo itu cuma 3 ini doang ya. Ya, satu malah ini doang ya. Ini untuk jalanin ya. Ini masuk ke folder. Cuma ini doang, sangat powerful sekali ya. Nah, jadi itu ya, dari React Native itu ada dua mazhab, mazhab React Native CLI dan mazhab Expo Go. Nah, untuk React Native CLI itu teman-teman yang mau developer di Android, teman-teman harus install Android Studio. Kemudian teman-teman yang mau development di iOS, ya, teman-teman juga harus install Xcode, kayak gitu ya.
Ini harus pilih iOS dulu mana nih? Ini ya. Nah, ini harus setting si Xcode-nya. Kemudian kalau misal deployment ya, kalau iOS itu harus pakai Xcode. Nah, itu juga masalah juga bagi MacBook yang mungkin memorinya 256 ya. Kalau MacBook memorinya 1 TB ya no problem ya, nggak ada masalah ya. Kalau memorinya 256 ya agak berat juga ini. Apalagi kalau filenya udah banyak ya. Oke. Nah, ada pertanyaan itu mirip NPX Create React App. Ya, ya benar mirip ya. Ini hanya NPX ganti Expo. Nanti kalau misal teman-teman Next.js, NPX Create Next.js gitu ya. Oke. Jadi sampai mana? Sampai ini ya. Jadi itu kalau kendalanya React Native CLI, jadi teman-teman yang mungkin eh, belum ada kesempatan device-nya oke, React Native CLI cukup berat juga. Akhirnya saya memutuskan pindah ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu Expo ya? Wah, ini jangan di sini. Kita pakai ini. Nah, Expo ini ya. Jadi teman-teman tadi pakai ini aja deh, React Native. Nah, Expo ini jadi teman-teman yang pasti harus install ya. Yang pertama ya cuma ini doang nih persiapannya ya. Visual Studio Code, Node.js, dan aplikasi Expo di Android, Expo Go. Tambah Go ya. Go di Android maupun iOS. Cuma ini doang. Ini udah lah pasti ya. Kalau udah mau, udah kalau belum ya install nggak apa-apa. Inilah umum ya. Semua programmer pasti install. Yang lain kan cuma ini doang ya. Node.js dan Expo Go di HP masing-masing, HP teman-teman masing-masing. Nah, kenapa harus ini kenapa harus React Native Expo? Oh iya, ini saya belum jelasin ya. Sorry. Jadi React Native ini itu dasarnya JavaScript ya, dasarnya bahasa pemrogramannya itu JavaScript. Kalau Flutter itu dasarnya bahasanya Dart ya. Jadi bagi teman-teman yang udah belajar website, baik itu belajar JavaScript, React.js, Vue.js kan udah kalau migrasi ke mobile ya nggak usah belajar ulang ya. Jadi JavaScript ini menurut saya ya sangat powerful ya. Backend bisa, front end bisa, mobile bisa. Jadi belajar satu bahasa semuanya bisa. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua bisa menggunakan tanpa menggunakan Android Studio dan Xcode. Nah, jadi itu solusi bagi teman-teman yang mungkin memorinya agak kurang atau sorry, speknya agak kurang. Oke ya. Jadi konsepnya si Expo ini, jadi teman-teman ketika install nanti dan kemudian ngejalanin npx Expo Start, nanti teman-teman dapat kayak barcode atau bukan barcode ya, QR code. Nah, teman-teman scan. Setelah itu eh, scan di aplikasi Expo Go di HP-nya teman-teman. Nah, setelah itu eh, sebelumnya harus satu jaringan, entah itu satu WiFi, entah itu laptopnya tethering dari HP, itu satu jaringan tanpa kabel ya. Setelah itu jalan deh, hanya di scan doang, selesai. Segampang itu kalau menggunakan Expo. Itu yang pertama, keuntungan pertama tadi ya. Yang pertama itu adalah keuntungan JavaScript, yang kedua tanpa menggunakan Android Studio dan Xcode. Oke. Kemudian keuntungan yang selanjutnya ketika kita lihat di sini ya, di websitenya,
Ya library-nya banyak ya. Jadi sekarang jangan khawatir ya. Kadang kan ada yang ngomong kalau mau lebih aplikasi lebih expert banget, harus harus pakai CLI, itu enggak juga ya. Pakainya hook ya nanti ya. Di YouTube saya itu React Native dasar yang Expo pakainya hook. Nah, kemudian keuntungan selanjutnya ya, itu reviewnya gampang ya. Jadi biasanya teman-teman kalau semisal eh, bikin aplikasi pakai Flutter kah, pakai Kotlin kah, atau pakai React Native CLI, kalau mau ngetes ke QA kan teman-teman harus build APK dulu ya. Setelah itu build APK mungkin ditaruh di Google Drive atau ditaruh di mana, baru nanti diakses oleh si QA. Nah, berbeda dengan Expo ini nggak usah upload-upload ke Google Drive dan lain sebagainya ya. Ketika kita build APK, itu langsung dapat kayak itu, dashboard dari Expo-nya itu. Jadi nanti eh, hanya kalau udah build APK, nanti kita akan praktekkan bareng-bareng ya. Nanti dapat kayak link gitu. Nah, link itu langsung kirim ke si QA, langsung bisa install. Segampang itu, semudah itu. Yang keempat, nah ini deployment-nya juga sangat-sangat mudah banget ya. Jadi kalau terutama untuk teman-teman yang mungkin ada MacBook ya, biasanya kalau development pakai Xcode kan itu mungkin agak berat dan lain sebagainya lah. Kalau Expo kan deployment-nya nggak pakai nggak pakai Xcode, ya langsung deploy, langsung pakai dashboard-nya Expo, udah selesai. Nah, setelah itu keuntungan selanjutnya udah di deploy nih, udah di upload di Play Store, kemudian udah upload di App Store. Kemudian ada bug yang harus diperbaiki. Nah, itu kita juga bisa update dengan sangat mudah tanpa kita perlu upload ulang di Play Store ataupun App Store. Kayak gitu ya. Nah, setelah itu keuntungan selanjutnya untuk deployment-nya itu nanti dipermudah berbagai macam branch ya. Jadi mungkin nanti bisa dibagi, misal ada aplikasi ini udah jadi, pertama di build APK untuk tim khusus branch developer. Habis itu dites di QA pakai staging. Habis itu ke prod. Nah, itu build-nya sangat mudah banget. Beda kalau misal teman-teman ya pakai yang lain ya. Teman-teman harus build satu-satu terus taruh di Google Drive atau di apapun ya. Setelah itu eh, manajemennya agak susah lah, mandiri. Nah, ini bedanya di sini manajemennya sudah oke. Nanti kita praktekkan aja. Sudah diatur di dashboard si Expo-nya itu. Ya, Expo ya. Nah, ini kurang lebih dashboardnya kayak gini ya. Saya juga udah baru nyoba-nyoba ini. Nah, di sini ya. Ini nanti teman-teman akan login di sini. Nah, jadi ketika build itu terdeteksi kapan aja build, nanti komennya apa aja kayak gitu ya. Kemudian pembagian branch-nya ini baru satu nih, ternyata bedanya preview doang. Nah, kalau ada update ya, kita bisa upload update-nya, bisa ke record kayak gitu. Jadi semuanya apapun tentang deployment itu ada di dashboard si Expo. Gitu ya. Nah, sebelum nanti persiapan penjelasan ini, ada pertanyaan nggak? Nanti nanti saya
Ini udah ya. Kalau udah nih dismiss mungkin ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sebelum kita nanti masuk ke live live code? Ini ada ya. Saya baca satu-satu ya. Kalau kelebihannya yang ada di CLI tapi tidak ada di Expo apa ya, Mas? Oke. Dari Saddam ini tanya, kelebihannya kalau di CLI tapi tidak ada di Expo apa ya? Apa ya kelebihannya ya? Nah, kelebihannya kan kadang ada suatu integrasi eh, pihak ketiga atau third party yang dia belum support React Native. Tapi itu sangat jarang. Saya baru bekerja itu ya mungkin hanya satu dua lah ya itu ya. Mungkin si third party-nya itu mungkin kodenya lama atau apa dan ini belum ada di React, belum ada yang versi React Native untuk integrasi third party-nya. Jadi dia harus pakai Kotlin ya atau Java. Nah, itu mungkin itu kelebihannya. Tapi yang saya temui itu jarang ya. Dan mungkin itu udah aplikasi yang mungkin udah expert. Dan sekarang pun si Expo ini udah banyak banget library-library yang sudah support ya. Oke, jadi mulai ya mungkin beberapa tahun sekarang terakhir ini saya kalau project mandiri ya udah mulai pakai Expo. Oke, ini Fadli Firdaus develop app engineer nggak terlalu include mas di proses build-nya. Ya kan kalau build langsung di sini ya, langsung halo ya siapa nih tadi yang tanya? Ya Mas Adi, silahkan kalau ada yang tanya. Saya izin mas ini mas ya, tanya pakai sound mas ya, Ya pakai suara. silahkan, ya nggak apa-apa, silahkan. Iya, saya kan soalnya akhirnya kan setelah ini saya akhirnya belajarnya lewat YouTube itu, lewat YouTube-nya Mas anak Mas Afif itu di Mm-mm. expo-nya itu. Ya, Kan untuk mempercepat itu kan saya pakai starter kit ya Mas ya. Nyoba starter kit itu biar cepat itu loh Mas, biar nggak usah apa itu desain-desain itu. mm, Ternyata itu saya download tuh nggak ada yang cocok gitu loh Mas. Kayaknya pakai CI semua. Itu Mas Afif ada nggak saran untuk yang starter kitnya yang cocok untuk expo itu loh Mas. Jadi udah ada oke, halaman lah. oke. Starter kit itu kayak apa? Contohnya apa, teman yang udah pernah dipakai, yang nggak cocok. Halo Mas. Kalau saya pribadi ya, saya anti pakai starter kit kayak eh, apa ya, yang natif apa yang itu, yang terkenal teman-teman, React natif. Yang terkenal apa? Saya juga lupa semua. Elemen Box. Ini ya contohnya kayak gini, React Native UI kayak gitu ya. Terus apa lagi? Wah, saya agak awam nih. Teman-teman bisa bantu silakan di komen. Ada yang native Tailwind juga ada, cuma saya kan Tailwind nggak terlalu juga sih mas. Jadi Native Tailwind. Apa namanya? Native Tailwind. React Native Tailwind. Win juga. Native Win ya. Nah, ini kalau Native Win saya pernah nyoba bisa nih di Expo. Baru ini nih kalau setahu saya yang saya pernah nyoba. Tapi secara default saya itu ya sudah 5 tahun terakhir ini saya anti dengan menggunakan React Native UI. Jadi saya pure pure apa namanya istilahnya vanilla atau apa yang emang saya styling sendiri. Itu keuntungannya ya lebih fleksibel aja. Tapi kalau website saya pakai Tailwind atau pakai Bootstrap atau apa. Karena website itu agak susah untuk kita styling UI ya. Kalau pakai CSS Murni kayaknya agak berat. Tapi kalau mobile karena dia apa namanya ukuran layarnya lebih kecil,
itu saya lebih prefer ke Mas untuk ya styling biasa aja, styling murni. Nanti kalau kalau perlu library ya kita install library apa gitu ya. Contohnya kalau misal select option, kalau misal eh, apa namanya date picker, paling kayak gitu-gitu doang. Tapi kalau UI kayak gini saya jarang gunain. Ya, mohon maaf masalahnya kan Mas Afif kan cepat sekali itu loh Mas. Kalau itu kalau Ah, ada bootstrapnya kan enak sekali sebenarnya. nah, ya. Jadi saya belum bisa. Nah, mungkin dicoba native win dulu. Mas yang udah pernah nyoba apa? Ya saya search di sini. Ini saya tuh kemarin apa ya? Alternatif Firebase Starter itu loh Mas. Itu Nah, katanya kan ada itu ada 4 halaman awal gitu kan Mas. React Native, Tapi ternyata nggak anu tuh loh apa ya? Firebase Starter Kit itu loh. RN Firebase ini. Oh, tahu ya. Ya Ya, makanya yang maksudnya kan yang apa halamannya tuh nggak usah itu loh dari awal oh, gitu. gitu. Nah, itu kalau saran saya untuk awal-awal, kalau menurut aku lebih baik mandiri aja, mandiri atau styling sendiri. Itu keuntungan pertama itu kita lebih bebas, ya. Keuntungan kedua ya, ya itu ya. Keuntungan kedua yang nggak berat kalau install install library lagi. Itu ya, Mas. Jadi kalau Ya makanya. udah contoh Mas itu udah berhasil satu aplikasi nih untuk styling sendiri. Kemudian teman-teman Mas bikin aplikasi yang lain, saya kira itu otomatis sudah terbiasa. Kalau udah terbiasa akan lebih oke. Gitu ya Mas ya. Oke, Ya makasih. ada yang lain sebelum nanti kita mulai. Yang tanya silahkan. Halo. Oke, saya download dulu aja. Nggak ada nih, nggak ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya, kita mulai aja. Gimana? Oke, Ada yang tanya? permisi Mas, mau tanya Mas. Ya, Eh, Kalau untuk integrasi API-nya sendiri itu udah support library-library yang mirip di React ya Mas? ya ada spot library yang dilihat kayak misal Axios. Mm-mm. Ya itu sama persis sih, Oh, oke oke. sama Siap Mas. persis kayak di React. Oke, ada lagi yang mau tanya? Jadi untuk React Native ini, untuk styling itu sama kayak di website. Kemudian untuk integrasi API, kemudian untuk state management sama kayak di React.js. Yang beda hanya kayak tagnya ya. Kalau di web kan tag HTML, ada div, ada p, ada h1 dan lain sebagainya. Nah, kalau di React Native itu beda. Mas Ibal, Mas kenapa milih macOS sebagai pilihan? Karena kalau tidak salah macOS kan lumayan banyak memori dibanding Windows dan Linux. Oke, Mas Ibal, kenapa? Ya karena saya dikasih fasilitas Mac OS dari kantor, jadi ya saya manfaatkan. Itu aja sih, sesimpel itu ya. Oke, nggak ada alasan. Sebelumnya saya pakai Linux. Nah, yang laptop satunya yang pakai Linux ini ada masalah lah di trackpadnya, jadi belum saya perbaiki. Oke, ya persis, Mas Sadam persis ya, persis. Bedanya hanya kalau misal di contoh ya, kalau misal di CSS justify konten kayak gini ya, pakai strip kayak gini ya. Tapi kalau di React Native justify konten. Nah ini namanya apa ini? Camel case atau apa-apa ini? Yang kecil ini, yang gede, yang ini pakai strip. Nah, ini bedanya gini doang. Sisanya sama aja ya. Oke, langsung aja kita mulai.
Yang pertama yang harus teman-teman siapkan, bisa close aja. Mana nih? Visual Studio Code ya. Silakan bisa di-download Visual Studio Code bagi teman-teman yang baru mulai. Kemudian yang kedua Node.js. Silakan bisa di-download di sini. Nah, kalau udah selesai download, teman-teman cek di terminal teman-teman node min-v atau npm min-v. Ini udah keinstall semua, berarti sudah. Ya, kalau udah install aplikasi Xpogo di Android atau iOS teman-teman. Play Store Xpogo. Ini ya, silakan diinstal. Bener kan ini Expo? Ini ya, silakan diinstal di HP teman-teman. Udah tiga itu doang yang harus dipersiapkan. Kalau udah, teman-teman jalankan ini ya. Kita copy. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya di website React Native. Kemudian teman-teman get started ya. Habis itu teman-teman jalankan yang pilih yang Expo Go Quick Start npm, jalankan ini. Di misal cd dokumen di folder yang teman-teman inginkan ya. Ini saya di dokumen Wahid Dev Academy. Baru kita paste. Mungkin kita ganti belajar atau apa ya? Belajar RN. Udah ada belum nih? Belum aja ya. NPX, apa tadi? Read, Expo, app, terus spasi. Nah, nama projectnya bebas ya. Saya belajar RN. Enter, tunggu sampai selesai. Nah, sambil menunggu, teman-teman bisa masuk ke Expo, kemudian daftar ya. Daftar, daftar aja ini di sini misal emailnya. Email saya apa nih? Wahidef, wahidefkos@gmail.com. Wahidef. Oke, kita daftar. Udah, kalau udah daftar, masuk ke dashboardnya Expo. Oke, ini juga kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai ya. Nah, ini udah selesai dan saya udah daftar juga. Kalau udah selesai, tulisannya kayak gini ya. Your project is ready. Ya, ini harusnya saya atur biar langsung join semua ya. Oke. Nah, ini udah yang teman-teman udah semua atau belum? Atau baru nyimak? Halo, halo, halo. Maaf Mas, tanya lagi Mas. Iya, tanya apa? Kalau Silakan. Mas Afif itu biasanya misalnya hanya ini aja apa sama routernya Mas ya? Sama routernya? Iya. Enggak, hanya ini aja. Oh iya ya, ini sebagai info juga. Ehm, Mungkin pakai ini deh. X. Waduh. Jadi di Expo itu ada routernya sendiri ya. Ya, bagus banget ini pertanyaan tadi ya. Ya ini ya. Jadi dia filenya bisa pakai base router sendiri ya, tapi saya nggak gunain, saya pakainya
React Navigation ya. Saya cuma install Expo-nya aja. Nanti untuk routernya saya masih nyaman pakai React Navigation. Itu ya Mas ya. Expo router. Saya juga belum pernah nyoba ini Expo router. Nah, ini nanti bisa pelajari sendiri ya kalau pengen yang pakai router. Tapi kalau saran saya sih, saya masih nyaman pakai React Navigation. Gitu ya. Nah, router itu untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain ya gitu ya. Bagi teman-teman yang baru belajar. Nah, kalau udah kita jalankan CD belajar RN ya kan. Terus kita jalankan Visual Studio Code-nya dengan cara kode spasi titik. Nah, teman-teman udah atau belum? Atau masih proses install? Kalau udah silakan bisa chat. Udah mas, itu ya. Tapi kalau mau nggak mau ngikuti, baru mau lihat doang ya nggak apa-apa juga. Nah, ini ya. Di sini kalau udah install di app.js ini adalah eh, file utamanya ya. Nah, di sini kita bisa lihat strukturnya itu ada tiga. Yang pertama ini untuk importnya, yang kedua functionnya, yang ketiga untuk stylingnya. Nah, di sini untuk stylingnya kita kan bisa lihat ini sama kayak CSS ya, CSS. Yang berbeda React.js dan React Native ini hanya ininya doang nih. Jadi view ini kalau di React.js pakainya div, kalau text di React.js pakainya p atau h1 dan lain sebagainya. Itu doang sih perbedaannya. Gitu ya. Kalau mau lebih detail tentang itu ya kunjungi aja YouTube PyDev di React Native dasar ini udah ada ya. PyDev. Ya di sini udah lengkap semuanya, sudah ada 24 playlist. Nah, nanti ini di pertemuan kali ini tentunya nggak bahas semuanya ini ya. Saya cuma hanya marketingnya Expo. Gimana teman-teman eh, tertarik dengan Expo itu aja lah. Kalau ini ya nanti belajar lebih detail tentang React Native dasar. Ini silahkan bisa akses YouTube aja ya. Nah, ini saya hanya praktekkan gimana cara memulai menjadi mobile developer tanpa device spek Dewa dengan memanfaatkan yang namanya Expo. Oke, ada yang sudah? Kalau sudah, silakan jawab ya. Ayo, 38 orang ini. Kenapa nggak ada yang jawab? Sudah, oke, lanjut. Oke, udah, sip. Mantap. Mantap ya. Ya, udah. Cukup, 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 cukup. Setelah itu, teman-teman buka terminal ya. Di sini klik terminal, new terminal. Nah, jalankan sesuai di dokumentasinya yaitu npx expo start. npx expo start. Nyimak sambil nyetir. Hati-hati kalau sambil nyetir. Nah, di sini ketika jalankan npx expo start, nah teman-teman dapat apa namanya nih? Barcode atau QR code ya, QR code. Nah, QR code ini teman-teman scan pakai aplikasi Expogo. Ini saya coba stop screen ya. Saya coba stop screen. Saya mau join lewat HP. Ya, izinkan masuk.
Oke, dah suaranya mental. Oke, di sini saya coba share screen. Oh, ternyata only host can share screen. Oke, saya coba ulangi share screen. Nah, ini udah ya, share screen ya, HP saya ya. Expo, Expo. Nah, ini ya tampilan pertama teman-teman eh apa namanya? Kalau udah install Expo Go. Nah, di sini teman-teman ada dua pilihan. Yang pertama adalah enter URL manual ya, URL manual. Yang kedua adalah scan QR code. Nah, yang kita pilih scan QR code. Nah, ini saya udah scan, cepet banget ya. Nah, ini tampil langsung aplikasi saya. Ini contoh kalau misal saya ganti di sini Muhammad Afifuddin. Nah, langsung ke update di sini Muhammad Afifuddin. Gitu ya, sangat mudah banget, sangat apa namanya? Solutif banget buat teman-teman yang baru belajar dan terkendala laptop yang speknya kurang oke. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan, ini saya stop aja. Gitu ya caranya. Oke, mantap Adi. Oke, ya. Saya lanjut share screen. Nah, di sini tadi yang mau kan ada dua versi ya, scan QR bisa. Versi yang kedua pakai ini URL ini ya. Langsung inputkan aja URL-nya baru langsung langsung bisa ke langsung bisa jalan aplikasinya. Siapa tahu kan teman-teman kameranya ada yang burik ya, nggak bisa pakai QR code atau kameranya bermasalah bisa pakai URL. Gitu ya. Sampai sini apakah ada yang sudah? Nah, ada pertanyaan di sini, Bang, apakah eh, pakai USB? Enggak pakai USB ya. Anti USB ya. Jadi kalau teman-teman belajar Flutter itu harus pakai USB dulu. Kemudian harus di setting developer setting ya, kemudian diaktifin mode developer. Waduh, agak itu prosesnya panjang. Begitu pula pakai React Native CLI juga sama kayak gitu, harus pakai USB. Kemudian harus aktifin developer dan sebagainya ya. Itu ya harus tersedia koneksi internet. Emang ada ya yang ngoding tanpa koneksi internet? Emang bisa ya? Oke, Husni silahkan lanjut. Oke, setelah itu ada yang ketinggalan atau udah bisa, ada yang kendala? Kalau nggak ada kendala, ini saya lanjutkan. Oke, nah di sini selain bisa pakai apa tadi namanya Expo Go, bisa juga pakai emulator. Ya, ini tekan A untuk emulator Android, tekan I untuk iOS simulator. Tapi keduanya khusus yang Android Studio atau Xcode-nya sudah di setting, environment-nya setting eh, apa namanya virtual
virtual emulatornya dan lain sebagainya udah disetting, itu baru bisa keduanya ini. Karena ini saya kebutuhan untuk konten, saya nggak susah pakai HP, ini maka saya pakai emulator. Nah, kalau di A ini langsung jalan emulatornya. Nah, tapi teman-teman nggak usah pakai emulator, nggak apa-apa. Oke, seperti ini ya. Maka tampil. Oke, mantap. Selanjutnya, saya nggak akan belajar. Mungkin ini kita tambahkan aja teks lagi satu. Misal, apa ya? Alamat mungkin atau apa. Toko pekerjaan, mobile developer, gitu aja ya. Udah, ini aja cukup. Ini aplikasi pertama kita seperti ini aja, cukup ya. Nah, selanjutnya mungkin saya ini kan di sini kita lihat ikonnya masih nggak ada ikonnya ya. Kita akan coba ganti ikon aja cukup. Nanti aplikasinya ketika jalanin cuma kayak gini, tapi sudah ada ikonnya. Oke ya. Nah, di sini saya akan coba praktekkan gimana caranya bikin ikon. Ganti ikon di Expo. Icon itu untuk aplikasinya ya. Ini kan di sini masih nggak ada ya. Icon Expo. Ah, icon. Kok malah keluarnya ini? Wah, ini nggak berat nih ya. Sorry ya. Jadi harus close dulu. Saya buka lagi. Nggak tahu nih. Kalau Chrome ini nggak berat ya. Ya baru pertama kali live kayak gini. Ternyata agak berat di sini. Apakah memori saya? Oke. Nah, mantap. Man. Enggak, ini emulatornya saya matiin dulu aja deh. Sip. Jadi ini saya nggak bisa ngeklik nih. Eh, silakan tanya-tanya dulu aja buat teman-teman. Maaf nanya lagi Mas. Ya, silakan tanya-tanya dulu sambil nih saya benerin. Itu kan kalau explorer kan kayak Next.js itu Mas, pakai tanda apa? Tanda kurung-kurung itu ID, kurung-kurung for Ya, itu. Nanti hmm, kalau yang Mas Afif pakai, itu nanti nggak seperti itu ya Mas ya? enggak. Saya pakainya React Navigation nanti. Jadi Oh, ada dua pilihan, ada pakai router, ada pakai React Navigation. Kalau router sejujurnya saya belum pernah nyoba. Nah, itu kayaknya persis kayak Next.js ya bener. Ya, jadi routernya berdasarkan folder. Nah, kalau React Navigation keuntungannya kita bisa bikin tab button tab itu loh di bawah atau drawer di samping slide itu. Itu keuntungannya itu sih. Jadi lebih oke kalau menurut saya. Change Icon Expo ya. Nah, ini Change Icon Expo. Nah, di sini teman-teman bisa klik di sini ya Figma template. Saya ingin ganti apa namanya? Ikonnya ini sudah ada templatenya, kemudian open Figma. Kita daftar dulu. Ya, kalau udah maka muncul kayak gini. Nah, ini ya. Tar dulu ya kalau mau tanya ya. Ini saya selesaikan dulu.
Wah, banyak banget nih. Harus diisi semua ini. Ya, silakan diisi semua ini. Pilih yang starter ya, nggak usah bayar ya. Oke, ini kembali lagi. Ini tadi saya udah punya yang ini ya. Ini diklik aja. Nah, di sini teman-teman bisa bikin ikonnya sesuai template yang di sini. Di sini ukurannya 1024 ya. Sama 1024 untuk splash screen ukurannya kayak gini. Nah, jadi nanti teman-teman silakan bikin icon apa aja, gambar apa aja yang 1024 contoh. Atau di sini ada yang pernah bikin atau udah pernah pakai Figma belum? Silahkan komen. Masih baru nanti jawabnya ya. Nggak ada? Oke. Nah, oke. Nah, kalau pernah silahkan bisa bikin icon yang ukurannya sama kayak gini ya, 1024. Ini saya udah pernah nyiapin. Hmm. Nah, ini saya udah nyiapin. Saya upload aja di Google Drive. Nah, kalau mau ikonnya samaan kayak saya, yaitu wajah saya, silakan bisa download. Kalau enggak ya bikin sendiri kayak gini ya. Nah, ini ikonnya kayak saya. Karena kalau saya bikin ulang agak lama nih. Oke. Nah, ini ikonnya ya. Nah, ikonnya teman-teman bisa download. Tapi kalau teman-teman mau bikin sendiri, silahkan eh, pakai apa namanya, Figma boleh, pakai Corel Draw boleh. Yang penting ukurannya 1024 kali 1024 gitu ya. Mana tadi? Hmm, namanya apa tadi? Belajar RN ya. Nah, kita pastekan di sini. Nah, kita ganti yang icon.png. Kemudian kita bikin lagi, copy lagi satu lagi. Namanya samaan dengan adaptive underscore icon ini. Ini kita bisa hapus. Kemudian yang ini kita rename dengan adaptive straight icon. Udah kayak gini ya. Ini sudah selesai. Nah, udah kita balik ke sini. Ada pertanyaan? Ya, ini sambil jawab deh. Sambil nunggu teman-teman yang mungkin masih bingung atau kecepatan. Menurut Mas Afif lebih baik mendaftar app developer di PNS atau startup karena kita tahu gaji di startup lebih gede biasanya. Lebih baik cari yang lebih gede. Daftar mah daftar semuanya aja. Tarif. Iya. Gaji gede yang enggak yang WFH gitu ya. Itu Mas Ibal ya. Perkara mau PNS ataupun mau swasta, kalau saya sih nggak minat ke PNS ya, karena mungkin apa namanya kurang minat aja lah di PNS.
secara ada praktek-praktek yang nggak kita tahu ya di PNS ya, yaitu yang mungkin nggak enak. Oke, kalau udah atau belum? Ya nanti di share. Oke, kalau sudah kita coba run ulang ya. Nah ini ketutupan nih. Oke, ini ya. Kita run ulang npx expo start dan kita jalankan. Praktek pakai emulator berat banget. Ya, makanya jangan pakai emulator ya. Nah, di sini kita bisa lihat apakah udah berubah. Ternyata belum ya. Atau mungkin di sini emang ikonnya kayak gitu ya. Mungkin nanti kita coba run lagi. Oke. Oh, nggak apa-apa deh. Ini kayaknya emang ikon bawaannya kayak gini. Tapi nanti ketika kita build, ikonnya udah ganti sesuai yang kita inginkan. Itu ikon wajah saya yang sangat luar biasa. Oke, udah itu aplikasinya udah jadi ya. Cukup ini doang. Muhammad Tauhidin, mobile developer. Terus ada ikonnya gitu doang aja ya. Kalau mau lebih detail, silahkan belajar React Native dasar. Ini saya jelaskan tentang gimana cara build-nya, gimana cara update-nya aja ya. Oke, kalau udah, mungkin akan saya taruh atas aja deh. Nah, ini lebih oke. Oke ya. Kalau udah, ini boleh saya close saja. Kita balik ke sini. Ini gimana sih ganggu bener ya? Nah, ini taruh bawah lagi. Ini gimana caranya biar head? Oke, selanjutnya langkah selanjutnya kita akan build eh, aplikasinya. Caranya gimana? Ketik aja di Google build expo gitu ya. Atau teman-teman atau tadi mana nih? Tunggu. Slide saya mana ada di slide saya? Slide saya. Nih ya. Nah, lanjut. Nah, langkah install kita udah selesai. Langkah selanjutnya gimana cara build aplikasi menggunakan Expo. Oke. Cara pertama kita harus install dulu yang namanya IAS, Expo Application Service. Nah, di sini nanti kita akan build aplikasinya, nanti dia disimpan di storage-nya dashboard ini. Ya, jadi kita copy aja di sini. Kita balik ke kode kita. Nah, kita jalankan tadi ini ya. Ini kemudian kita paste di sini. npx install secara global, main G itu secara global ya. Terus EAS CLI. Enter aja karena saya udah install, jadi nggak perlu install lagi. Jadi ini tuh hanya dilakukan sekali doang seumur hidup di laptop teman-teman, kecuali teman-teman install ulang laptopnya ya. Ya, jadi langkah pertama hanya sekali seumur hidup doang. Oke, nge-freeze Mas.
Ini udah tampil belum? Silakan komen. Halo, aman nggak? Udah aman. Oke. Ya, jadi tadi ya caranya itu kalau udah selesai, teman-teman jalankan di terminal EAS. Enter. Nah, kalau udah keluar kayak gini, ya, berarti teman-teman udah terinstall. Di sini saya versinya 5.20. Nah, selanjutnya teman-teman harus login dulu di sini, EAS login. Ini saya EAS logout dulu deh. Saya udah pernah login kayaknya. Ini ya udah pernah login Afif Basya. Saya akan logout dulu, EAS logout. Nah, teman-teman jalankan EAS spasi login ya. Kita pastekan di sini, enter. Nah, di sini inputkan URL-nya. URL-nya, emailnya. Email saya tadi wahidevcourse@gmail.com. Passwordnya. Oke. Nah, udah login. Kalau udah login, teman-teman buktiin dengan cara EAS. Who am I? Siapa saya? Saya adalah Wahidef. Oke, sampai sini udah jelas? Ada yang ditanyakan? Maaf, Halo. Mas, itu ada masalah cannot be load tuh, Mas. Karena apa? ASP.S1 cannot be load because running script is disabled on the system. Coba, Jadi kan sudah install itu, Mas, sudah install EACLI. coba Terus di saya cek share pakai, screen. Coba di share screen. Nah, bagi yang teman-teman yang ada kendala, silahkan ngomong aja ya. Oh, itu berarti masalahnya di Visual Studio Code-nya masnya. Nah, solusinya jangan pakai Visual Studio Code deh, pakai terminal CMD atau apa itu. CMD itu, pakai CMD aja. Ini belum connect Visual Studio Code-nya, ya. Pakai CMD aja, Mas. Oke, dah. Halo, halo, Mas. Mas siapa tadi? saya coba dulu, Mas. Berarti pakai CMD ya, nggak pakai terminal di Visual Studio-nya, Mas, Ya, ya. ya, itu karena Visual Studio Code-nya belum connect ke Oh biar gitu. belum connect ke apa ya? Ya, ya itu solusinya pakai CMD aja ya. Saya coba dulu, Mas, ya. Ya. Oke, yang lain gimana? Nah, itu solusinya Mas Ibal setelah install coba tutup Visual VS Code-nya dan dibuka lagi. Tuh. Yang lain ada kendala? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan di sini, teman-teman. Ini saya itu aja ya, saya upload aja ya, apa namanya PDF-nya ya. PDF-nya saya upload aja biar teman-teman bisa mengikuti ya. Tadi ya slot login, Mas, ya. Nah, ini silakan bisa di-download ini slide-nya.
Gimana yang lain ada kendala selain Mas tadi Mas Adi? Ya, ada komen EAS-nya. Silakan. Kalau nggak ada yang jawab, ya saya lanjutkan ini. Halo, halo. Ini 33 nggak ada yang jawab. Lanjut. Tidak ada kendala. Oke, lanjut. Lanjut ini ya. Jalankan yang ini. Paste di sini. Dan enter. Nah, di sini apakah project Anda akan diupload di akun Wahidev Belajar NN? Ya, teman-teman. Y aja. Nah, di sini buitnya mau apa? Mau iOS atau Android atau semuanya? Karena saya ini temanya untuk hub mobile developer untuk laptop yang biasa ya Android dulu ya. Nanti teman-teman bisa explore yang iOS. Kita pilih yang Android dulu aja. Nah, maka sukses. Kalau udah sukses, di sini ada folder kebuat file yang namanya eas.json. Nah, kebuat kayak gini. Dah, selanjutnya jalankan ini EAS update. Ini fungsinya buat nanti kan, waduh kok set Google. Mana ada di untuk kalau ada update ya di nanti kita kan juga akan praktekkan selain build, kita akan praktekkan update. Jadi kita konfigur kedua-duanya. Yang pertama build, yang kedua update. Nah, jadi kita pastekan lagi di komen. Nah, di sini nanti ke install Expo update. Nah, ini udah keinstall dua-duanya ya. Yang build, oh sorry, udah ke config yang build sama yang update. Gimana yang lain? Aman atau enggak aman? Halo, yang ES, oke, masih belum aman. Oke, yang lain apakah ada yang udah? Kalau udah komen. Kalau ada kendala, ngomong ya. Kendalanya apa ini? Masih kendala. Masih belum aman apa nih yang belum aman Mas Adi? Udah, oke. Yang lain selain Hafiz Riyadi, Enggak, saya tuh kendalanya mas. Saya tuh kalau CMD itu ngarahin ke folder tuh nggak bisa. Saya bisa pakai PowerShell. PowerShell tuh sama kayak tadi itu masalahnya di situ. ngarahin ke apa? Itu harus diarahin ke foldernya ini kan mas, CMD-nya. Ya, harus ngarahin ke foldernya. Nah, saya tuh bisanya tuh pakai PowerShell. Kalau pakai CMD nggak bisa itu. Nanti saya coba dulu lah, Pak. Saya coba-coba dulu lah. Oke, sip Pakai sip. GitBash juga nggak bisa itu. Ya, ngarahinnya ya, ya itu coba diarahin dulu di kalau di Windows kan nggak bisa LS ya, LS kayak gini ya. Makanya dir ya, dir terus masuk ke folder apa terus dir. Nah, solusinya dan ini mungkin kebiasaan ya buat teman-teman programmer ataupun apa. Kalau bikin folder itu jangan ada spasi ya. Itu biar lebih gampang ke CMD-nya. Kalau ada spasi agak susah harus pakai petik dua dulu dan sebagainya. Yang lain ada kendala? Kalau nggak ada kendala, langsung aja kita build di sini. Nah, build-nya ini ada dua tipe. Kalau mau ke Play Store, nah teman-teman nanti kan kalau Play Store dia formatnya AAB. Kalau nanti mau di-share ke QA,
formatnya APK. Ini saya nggak akan praktekkan, teman-teman praktek sendiri yang A, B, karena kita nggak akan upload di Play Store. Nah, kita akan bikin APK ini aja. Ini di copy aja, kita pastekan. Sejujurnya ini akan agak lama. Di sini, what do you like? Oh ini ID application ID-nya. Jadi dia nge-generate aplikasi ID-nya namanya com.wahidev.belajarrn. Oke, enter. Dia nge-generate key store-nya juga kita klik Y aja. Nah, di sini upload ES-nya. Setelah itu, nah ini antrian duit ini yang mungkin agak lama. Nah, ini yang tadi yang saya khawatirkan di awal awal acara ya, bahwasanya ini apakah ini tergantung koneksi internet ataukah tergantung spek laptop. Nah, ini masih kayaknya ini internet ya kayaknya ya. Jadi cepat atau lamanya tergantung ya. Kalau saya mungkin kayaknya paling lama ngebuat ini 5 menit lah ya. Itu ya. Oke, sambil nunggu silakan tanya jawab dulu nih. Saya baca-baca yang belum nih. Kayaknya udah semua ya. Silakan yang mau tanya tanya aja. Bisa tanya lewat chat, bisa tanya lewat eh audio. Ini saya stop screen dulu deh sambil nunggu. Silakan, ada yang ditanyakan? Halo, Bang. Oh, styling untuk warna teks pakai apa, Bang? Color, color. Nah, di sini untuk lebih detailnya cek di YouTube-nya Wahidef ya udah saya upload React Native dasar yang pakai Expo. Insya Allah minggu ini akan upload yang React Navigation yang nanti belajar gimana bikin drawer, gimana bikin material top, dan gimana bikin bottom tab navigation. Jadi ya Mas Hafiz ya, ada lagi yang tanya? Ini pesertanya banyak tapi kok nggak ada yang tanya-tanya nih ya. Tanya aja nggak bayar, mumpung gratis ya. Bentar Mas, pasti login tadi ketinggalan ya tadi. Bentar, bentar. Sudah bisa Oke, login tapi masih ketinggalan ya. mantap, mantap, mantap. Yang lain, saya absen ya. Yosep, Mas Yosep, Siva, Ruri Wijaya, Sadam, Rizky Al-Karim. Sedang EAS login, Mas. PS login. Itu tadi saya EAS pakai command EAS doang munculnya ini ya, keterangan version EAS CLI gitu ya. Ya benar. Ya doang itu cuma apa namanya? Buktiin kalau udah apa namanya? Udah keinstal. Nyimak aja Mas. Oke Mas Yosef. Siva, gimana Siva? Ini Mas, interak. tadi habis login terus apa konfigur tadi Mas ya? Ikutin ini ya, konfigur itu ya Mas. Ya, ikutin di PDF-nya aja Mas. Kalau ketinggalan. Tias, build, konfigur itu ya dulu ya. Ya benar. Build in progress Mas. Ya sama build in progress. Nah ini tergantung apa ini saya kurang kayaknya ini tergantung antrian servernya kalau nggak salah ya. Sadam, gimana Sadam? Saya bagus WP. Saya hanya nyimak, belum bisa praktek sekarang. Lagi jalan. Oke. Yang belum lagi nyimak-nyimak, semoga ini kan saya udah klik record ya. Saya baru pertama kali pegang sebagai host, jadi semoga recordnya kesimpan ya. Kalau nggak kesimpan ya pakai PDF-nya itu kayak kira udah bisa. Ada lagi yang mau tanya? Bang, jenjang karir reaktif menjanjikan lebih menjanjikan mana sama Flutter? Sama aja. Sama aja Mas Sandra.
Ini sambil saya mau ngecas. Ada yang lain selain Mas Chandra? Oh, ini ada nih banyak banget nih. Maaf tadi ketinggalan tadi apa ya? Yang would like your Android application ID to be itu tadi diisi apa Mas ya? Enter aja, enter. Pokoknya kalau itu pertanyaan enter, kalau Y atau N klik Y, pencet Y. Itu aja. Nah, ini Ibal. Seperti kita tahu, wah, teknologi semakin berkembang. Tidak bisa mengikuti, tidak akan. Kalau solusinya ya fokus teknologi, takutnya ketinggalan. Bisa dari framework yang pernah ada sebelumnya. Apa tips supaya tidak ketinggalan teknologi? Mantap, pertanyaan bagus. Tips supaya tidak ketinggalan teknologi. Ya, yang pertama di sosmednya ya sering-sering nonton aja TikTok atau Instagram nih. eh Apa namanya, influencer tentang programmer, ya itu kan pasti banyak tuh itu. Yang kedua yaitu ya seperti yang di Iqbal tahu bahwasanya kalau bisa satu itu jangan merasa aman. Kalau bisa React Native aja jangan merasa aman. Mungkin bisa explore ke back end, bisa explore ke front end. Jadi konsepnya gini, kalau teman-teman udah fokus di satu, misal mobile developer, React Native, nah mau belajar lagi, belajarnya jangan Flutter, tapi belajarnya back end, atau belajarnya front end web, kayak gitu, atau belajarnya DevOps. Jadi ilmunya nyebar ke semuanya. Kalau belajar React Native, kalau Flutter ya sama aja, endingnya outputnya jadi mobile developer. Baru kalau udah belajar semua, belajar yang pemrograman yang lain. Flutter itu baru boleh. Apa bisa diintegrasikan dengan IoT? Apakah Android bisa di... Ya bisa, Pak. Bisa. React Native bisa dihubungkan. Nah, itu saya belum tahu nih Unity. Belum pernah nyoba. Ini masih build in progress. Kayaknya ada sih integrasi Unity ke React Native, Mas Ilham. Nah, itu nanti saya belum pernah ini nih, belum pernah mengalami Mas Ilham. Kayaknya kalau itu kalau butuh SDK-nya ya mungkin pakai CLI atau gimana ya. Ada pertanyaan yang lain? Ini masih build in progress. Ruri, Rizky Alkarim, Rian Aldiansah, Pradana, Afriza Hanif, Ridho, Nur Aksal, Airul, Mauli, Istian. Nah, itu ini banyak banget ini sebenarnya. Silakan kalau tanya bebas. Tips buat jalanin project yang versi jadul banyak. Tipsnya jalanin project versi jadul. Tipsnya adalah yang pertama kamu klon kamu bikin fresh yang baru, kamu install satu satu persatu gitu. Kalau saya dulu gitu, satu persatu library itu bisa bisa juga kayak gitu. Atau enggak ya pakai NVM, jadi pindah ke Node.js yang versi bawah buat ngejalanin. Itu Mas Hanif. Oke,
Ada pertanyaan lagi? Mas, ini saya udah EAS build configure, udah bisa. Cuma pas waktu EAS update ininya feedbacknya error comment update not found, itu apa ya Mas? Coba share screen. Coba share screen, Mas. Kalau mau lihat. Kalau enggak, mau lihat Rinaldo, nyimak aja. Oke, nggak apa-apa, nyimak aja. Gimana? Mau share screen atau enggak? Kalau enggak, ini saya akan share screen. Bentar Mas, Oke. ada kendala. Oh, siap. Ini saya share screen deh ya. Bang, ada cara memasarkan aplikasi kita ke klien yang dipasarkan aplikasinya apa kamu sebagai developernya? Nah, itu pertanyaannya. Ini saya share screen. Nah, ini ya kalau udah selesai ya. Kalau udah selesai, maka kayak gini muncul install and run Android with emulator. Mau diinstal enggak? N aja ya. Oke. Kalau udah, teman-teman bisa scan ini. Tapi scannya nggak di expo ya. Tapi scan aja biasa di HP teman-teman. Ini saya akan coba share screen di HP saya. Share screen. Oke, di sini saya akan scan QR code-nya. Pakai kamera biasa. Ini sudah kita copy, kita buka di sini di browser. Nah, di sini tinggal install aja. Nah, itu yang keunggulan yang sudah saya sampaikan di awal. Ini link ini, jadi ini bisa pakai barcode kayak gini atau bisa pakai link ini. Nah, link ini teman-teman bisa copy, kirimkan ke QA untuk dites. Jadi teman-teman atau QA atau klien lah atau siapapun, oh ya sorry, itu link bisa share pakai link ini nih. Nah, ini link ini. Jadi kita nggak perlu lagi apa namanya pakai. Nah, ini sudah terinstall belajar NN. Install anyway. Nah, ini udah terinstall ya. Wajahnya wajah saya. Mantap. Oke, open. Nah, mantap. Udah nih. Itu ya caranya ya. Sangat mudah sekali ya cara buatnya. Jadi teman-teman sudah bisa buat aplikasi dengan laptop biasa aja. Bisa jadi hosting free ya Mas ya. Ya free itu untuk upload di apa namanya? Bisa stop screen dulu. Nah, free. Jadi free itu caranya seperti itu.
Ada pertanyaan atau udah bisa jalan, silakan chat. Yang Sadam, duitnya milih yang APK, Mas. Mas Sadam. Ini sorry kelewat tadi ya. Ya, jadi link ini teman-teman bisa kirim ke klien teman-teman ya yang mungkin yang membutuhkan jasa aplikasi teman-teman atau ke QA kalau teman-teman kerja di perusahaan. Gitu ya, mantap ya. Mantap dong. Nah, di sini ya kalau teman-teman lihat di dashboardnya, nah ini udah ke-update nih di sini. Kita pilih belajar RN, ini udah ke-update. Bahwasanya saya pernah ngebulit aplikasi. Ini ya, pertama saya. Ini udah terekam. Jadi secara manajemen rapi banget ya. Kadang kita secara manajemen kalau di Google Drive susah ya. Mas ini di Google ada QA kadang komplain, Mas ini di Google Drive QA-nya yang terbaru apa enggak? Atau aplikasinya terbaru apa enggak kayak gitu. Manajemennya agak susah kalau sendiri, tapi ini manajemennya udah diatur oleh Expo. Sampai sini ada yang tanyakan sebelum kita coba update aplikasi kita. Oke, saya hitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada. Ada yang tanya enggak? Lanjut aja Mas, ketinggalan saya. Oh, siap. Nanti selesai ini bisa tanya aja di chat ya kalau mau yang nyimak-nyimak. Oke, kita akan lanjut aja di sini. Kita kan udah selesai ngebuit nih, udah berhasil ya. Sekarang kita akan coba untuk update. Caranya update gimana? Kita jalankan lagi si aplikasi kita. Pakai emulator boleh, pakai eh device Expo Go juga boleh. Ini saya pakai emulator. Nah, di sini semisal saya ada update ya di aplikasi saya. Misal di sini saya kasih teks dengan styling. Nah, teman-teman bisa kasih margin top mungkin 30. Keterangan version update. Jadi aja ya. Nah, ini saya ada update kayak gini doang, tambahin tulisan version update gitu ya. Mas coba ganti nama di aplikasi di APK. Oh, oke. Ntar dulu Mas, ini diupdate dulu. Oke. Nah, semisal kita ngupdate ini ya, version update. Oke ya. Kalau mau ganti, kalau nggak salah ini di sini ya. Kalau nggak salah ya. Ini di sini bisa ganti di app.json ini bisa ganti ikonnya, dan splash screen dan sebagainya itu di sini. Nah, semisal ada update ini kayak gini ya. Ada saya tambahkan tulisan version update ya. Udah kita update, maka kita harus jalankan. Kita close lagi, udah selesai kita update. Kita matiin ya. Kita jalankan ini. Ini ya, masuk ke slide nomor 9. Jalankan ini nih. EAS update brand preview terus message-nya apa? Ya, kita copy aja di sini. Kemudian kita paste. Nah, di sini message-nya misal tambah keterangan version.
Nah, ini kayak gini ya. Kemudian klik enter. Nah, di sini tunggu sampai selesai. Nggak tahu ini kayaknya nggak lebih lama. Ini lebih cepat daripada ngebuild. Oke, udah ini lebih cepat ya. Lebih cepat, udah selesai. Kita bisa cek di aplikasi kita. Ini join lagi, saya mau join lagi. Oke, kita coba buka. Oh, ini belum ke update. Ternyata belum ke update, teman-teman. Wah, ini dah. Wah, ternyata harus dibersihkan dulu ya. Ini saya join lagi deh. Zoom-nya keluar deh nih. Recent app-nya harus di-clearkan dulu, baru buka lagi, baru nanti ke update. Ini saya Zoom-nya keluar, saya join lagi. Ilham, setiap update harus share quote? Enggak harus. Share quote-nya pertama doang, Mas Ilham. Ya, jadi kalau misal ada update nih di aplikasi teman-teman, teman-teman eh, langsung ngomong aja ke klien, Mas, udah update nih, Mas. Silakan bisa dicoba ulang. Nanti di refresh saja. Atau recent app-nya dihapus, baru buka lagi. Ini ya, belajar NN saya buka. Nah, ini udah ke update version yang terbaru. Sangat-sangat mudah dan sangat praktis. Keren, mantap. Terima kasih, Muhammad Ridho. Oke, itu ya. Nah, itu sudah bisa untuk build, sudah bisa untuk update, gitu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dulu nggak nih? Nah, tadi kan kita ngebuild dan nge-update ya. Ini ada dokumentasinya di sini tadi kalau kita nge-update. Nah, di sini ya. Nah, ini udah update 3 menit yang lalu. Tambah keterangan version. Nah, dari tadi kita ngebuild dan nge-update itu berada di branch namanya preview. Di sini ya, branch preview. Ini juga branch preview. Jadi, kalau di sini branchnya ya, kelihatan hanya preview. Nah, semisal teman-teman bikin branch baru di sini ya. Misal brand version versi 2. Ya, teman-teman nanti nge-build lagi aja yang di sini. Ini di sini build lagi. Jadi semisal teman-teman mau tambah branch baru ya. Ini misal teman-teman gitnya di update dulu. Nah,
Terus teman-teman ada mau nge-branch baru, versi yang baru atau fitur baru, misal version 1 gitu ya. Nah, teman-teman langsung jalanin aja nih yang di sini ya. Kemudian paste, tambahkan, ganti di sini, build lagi apa gitu ya, nama versionnya. Ini saya nggak mau build lagi karena lama dan waktunya sudah jam 9. Gitu ya. Jadi nanti dapat QR code lagi kalau udah build atau dapat link lagi yang versi yang berbeda gitu ya. Nah, setelah itu versi yang preview gimana? Preview tetap jalan, preview. Yang link preview tetap jalan, tapi yang link version build yang tadi ya, version 1 itu tetap tetap jalan. Jadi manajemennya sangat-sangat oke banget pakai Expo. Tapi sayang nih waktunya udah habis. Ini langsung ke tanya jawab aja. Silakan tanya jawab. Nah, Mas Eko Setiaji, itu typo Mas. Ya di sini typo ini EAS, nggak usah kasih titik dua. EAS, ini biar nggak typo kopas aja Mas ya. Ya sip. Ada yang lain? Silakan kopas dari PDF-nya ya. Kalau nggak typo, biar nggak typo. Ada yang lain? Celeron N4000 aman. Wah, sudah terbukti, sudah terbukti. Mantap. Hafiz Riyadi. Thanks update-nya, Mas. Oh ya, teman-teman, setelah ini nanti ya satu lagi ya. Mohon update-nya ya. Wah, ini gimana nih? Sudah saya stop. APK download di dashboard Expo Web. Ya, itu bisa. Iya, Mas Eko. Nah, di sini kan di dashboard ini kan ada build nih. Yang pertama ini klik aja di sini. Nah, di sini bisa diinstal ini atau download di sini juga bisa. Ya, gitu ya Mas ya. Nah, terakhir saya butuh nanti deh testimoni pertanyaan dulu aja. Pertanyaan dulu teman-teman. Ya, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya butuh update dari yang hadir ini 31 ataupun yang belum hadir. Laptop tipe apa teman-teman atau speknya apa dan berhasil gitu ya. Nanti silakan bisa chat admin supaya meyakinkan saya bahwa laptop apapun bisa jalankan aplikasi. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Saya nggak ada laptop lagi, Bang. Nah, laptopnya apa yang sekarang? Mas Yohanes Sujana. Oh, komputer ya, maksudnya komputer boleh. Komputer apa ya? Maksudnya yang speknya agak kurang ya, silakan update. Tapi kalau yang udah MacBook nggak usah update ke saya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya butuh feedbacknya buat teman-teman ya, testimoni sedikit lah ya. Nah, silakan testimoni tentang pelatihan ini ya, walaupun ya banyak ada kendala apa, kekurangan apa, silakan di sini. Ini saya share linknya aja. Kayak ngoding framework WebJS tapi lama dibuat. Oke, mantap.
Ya kalau emulator lama bener, jangan pakai emulator. Kan ini kenapa saya pakai emulator? Karena saya susah share screen di HP, share screen di sini kan susah. Emang nggak pakai emulator ini kelas ini. Nah di sini ya saya butuh feedbacknya teman-teman, email, testimoni, kritik dan saran ya. Nanti bagi yang sudah ngisi nanti saya kasih sertifikat untuk peserta. Atau nanti sertifikat itu bisa dimanfaatkan teman-teman atau enggak ya silahkan bisa dimanfaatkan. Itu ya. Oke, Mas Eko Staji, mantap. Yang lain silakan update-nya. Link record, oke, link record nanti saya kirim. Saya akan kalau nggak kirim draft, kirim di YouTube ya. Saya upload di YouTube. Kalau nggak di YouTube di draft. Nanti ikuti aja Instagram sosial sosial media kita atau Telegramnya yaitu Bitly tele tele Wahidev. Gitu ya. Terakhir ini saya tunggu 30 detik. Ada yang tanya, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih atas atensi dan waktunya ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Ada event lagi nggak Mas kira-kira? Ya, saya insya Allah akan rutinkan event-event kayak gini ya. Nanti bahas apa yang simpel-simpel. Oke, mantap. Mas adain lagi Mas, siap. Oke. Nah, kalau mau serius fokus di React Native, silakan bisa ikuti YouTube Wahid Dev Academy. Sekarang masih jalan React Native dasar. Mungkin minggu ini akan jalan React Navigation. Selanjutnya mungkin nanti studi kasus. Nanti akan ada kelas baru. Nah, kelas barunya nanti saya akan ubah formatnya mungkin kayak ada live session kayak gini lebih oke. Itu ya. Oke, ada lagi? Iya, nanti akan di-share di web saya selain di YouTube. Nah, dari teman-teman enakan live kayak gini atau video record video apa tutorial biasa atau dua-duanya ya? Saya kira lebih oke dua-duanya. Oke, mantap. Oke, terima kasih atensinya. Eh, Semoga ini ke record karena ini tulisannya masih recording. Dan pertanyaan di awal, apakah bisa ngoding mobile apps dengan laptop kentang? Sudah terjawab ternyata bisa. Teman-teman yang laptopnya kentang pun nggak ada kendala di sini. Oke, saya agak susah kalau jadwal webinar kadang mentrok. Ya, nanti dua-duanya ya. Dua-duanya nanti saya akan bikin mungkin yang video, kemudian nanti disupport dengan live session. Itu saja dari saya. Selanjutnya untuk update-update terbaru bisa di sosmed kita, itu di Instagram, @wahidevacademy. Mantap Mas, terima kasih sama-sama. Ya, jangan lupa feedbacknya, linknya tadi. Linknya nih tadi. Linknya bisa diisi semuanya. Oke, apalagi ya? Nanti linknya kalau udah bagi yang udah ngisi, saya akan kasih sertifikat kepesertaan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan live, teman-teman. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas ya. ya, sama-sama.
Terima kasih Mas, izin keluar duluan. Ya, silahkan. Lah, saya silakan kalau mau keluar.